Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar menjadi inspirasi, motivasi, juga tentunya berefek pada kemajuan usaha konveksi yang ada di tanah air. Sahabat semuanya, aktivitas di konveksi saya kira sudah sama ya pada paham, baik yang baru memulai ataupun yang sudah senior di konveksinya. Dari mulai belanja, kemudian juga mendesain, pola, potong, bordir atau sablon, jahit, kemudian juga finishing yang meliputi buang benang, setrika, steam, packing, dan lain-lain. Baru akhirnya diserahkan ke konsumen kita. Nah, sahabat semuanya, pada kali ini saya ingin bercerita tentang proses potong memotong. Dan proses memotong kain juga itu ternyata ada tahapan-tahapannya, tidak ujuk-ujuk ke bagian pola. Nah, sebelum kita membuat pola, teman-teman semuanya, tentunya kain yang akan kita potong itu ditumpuk dulu agar memotongnya sekaligus. Nah, berapa panjangnya itu sesuai dengan hasil marking ya. Ada yang di print polanya gitu seperti itu di marker gitu. Ada juga yang memang secara manual digambar dulu di kain, kemudian juga membutuhkan panjangnya sekian meter. Baru kita memotong kain ditumpuk sepanjang itu barulah dipotong. Nah, sahabat semuanya, saya ingin bercerita tentang bagaimana cara menumpukan kain tersebut agar lebih cepat, lebih praktis, dan lebih presisi. Sahabat semuanya, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara manual. Artinya manual itu ditumpuk, digunting ujungnya, kemudian juga ditumpuk lagi, digunting lagi ujungnya. Nah, itu memang untuk kita yang memulai, pemula, untuk teman-teman bisa menggunakan gunting saja, tidak apa-apa secara manual. Kami juga melakukan itu dulu. Jadi yang pertama diampar dulu yang bawah, sesudah ada ketemu panjang kain yang dibutuhkan ya sesuai markernya ya. Nah, kemudian dipotong, ditumpuk, digunting, tumpuk lagi, digunting secara manual. Memang itu perlu kehati-hatian mengguntingnya agar lurus sama kan seperti itu. Kemudian juga ya tangan juga agak pegal-pegal gitulah. Tidak apa-apa. Karena memang untuk memulai itu kan harus menghemat secara ekonomis, kemudian juga memanfaatkan yang ada aja dulu. Nah, seiringnya waktu tentunya kita berharap semuanya konveksi kita semakin maju dan berkembang. Dan yang dipotong pun semakin banyak tumpukan kainnya. Artinya kalau memotongnya semakin banyak, ordernya kan otomatis itu indikasi banyak juga. Nah, sahabat semuanya, untuk menghasilkan tumpukan terbaik, tentunya kita pun harus mengupgrade perlengkapan atau alat yang kita gunakan. Jika tadi masih belum terlalu banyak ya untuk yang memulai, itu kan pakai gunting manual nggak apa-apa. Nah, jika sudah banyak, ini ada satu alat untuk memperpraktis pekerjaan kita menumpukan kain tersebut. Nah, alat tersebut di konveksi kami di Bandung khususnya itu disebutnya adalah gunting lempar atau mesin pemotong yang memang dilempar. Ada yang nyebutnya pisau banting, ada yang pisau lempar, apapun namanya lah. Mungkin ada bahasa khusus di tempat masing-masing juga bisa saja berbeda. Intinya kalau tadi manual itu digunting dari awal dari ujung sini sampai akhir atau berdua dibantu ketemu di tengah seperti itu. Nah, kalau pisau banting ini cukup panjang ada relnya, kemudian juga dilemparkan dia balik sendiri. Nah, selain cepat juga dia rapih. Nah, ini kami menggambarkan pemasangan dari pisau banting tersebut. Bagaimana cara memasang dan menggunakannya? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyaksikan video ini sampai selesai nanti. Baik, kesempatan ini kita akan bercerita tentang bagaimana cara memasang
pisau atau gunting lempar untuk menumpukan kain. Nah, sahabat-sahabat semua, ini alat-alatnya ada berbagai ya. Ada mesin potongnya, kemudian juga ada apa namanya, relnya ini yang panjang-panjang, terus ada penyangganya. Nah, ini kita lihat sahabat semuanya, kita mengukur tempatnya, kemudian juga mana posisi yang lebih baik di meja kita. Nah, kalau meja kami panjangnya itu 1 triplek setengah ya, jadi 180 sentian lah, hampir 200 ya senti. Ini cara memasangnya seperti ini teman-teman. Jadi di ujung kiri, ujung kanan dipasang, kemudian juga sesudah terpasang dengan baik, kan kita coba dulu. Nah, ini saat dicoba, belum pakai kain ya, dicoba dulu untuk kelancaran fungsinya. Nah, kita coba lempar-lempar. Jadi di saat pisau itu dilempar, itu ada apa namanya, roda ya, atau pisau yang bulat seperti mesin potong yang umum itu merek Okta ya, mesin potong kain itu kan ada roda bulat pisaunya ya, menggelinding. Nah, itu di pisau lempar juga ada seperti itu. Nah, jadi dia berputar pisaunya dan akan memotong. Ini sedang dicoba. Nah, sudah terpasang, nah kita coba untuk difungsikan memotong kain yang sesungguhnya. Jadi kainnya digulung di sebelahnya, kemudian ditarik sesuai panjang yang sudah kita tentukan tadi, sesuai markeran ya, marker apa namanya, ukuran kain yang akan dipotong. Pola-polanya disusun, mungkin satu susunan itu bisa 2 setel atau 3 setel tergantung panjangnya meja. Sudah itu dirapikan. Nah, ini langsung dipotong, dilemparkan. Nah, seperti ini. Nah, otomatis terpotong. Nah, kalau pakai gunting kan memerlukan ya mungkin setidaknya 30 detik ya, atau 1 menit mungkin. Nggak sampai ya 1 menit mah, saya kira berapa detik ya, 30 detik kan. Nah, kalau pakai ini kan cukup 2-3 detik aja, ser, balik lagi pisaunya, tumpukan lagi, ser. Nah, semakin lama semakin ke atas relnya karena mengikuti tumpukan itu atas. Nah, dengan seperti ini maka hasilnya yang pertama lebih cepat, yang kedua lebih rapih, dan yang ketiga lebih hemat. Karena kalau pakai gunting manual, kadang ada yang terlebihkan, belok kanan, belok kiri, selain tidak lurus juga ada kelebihan kain. Kalau pakai pisau lempar ini, dia akan lurus. Dia akan lurus, jadi lebih hemat, lebih praktis. Nah, sahabat semuanya, di mana mendapatkan pisau ini? Banyak di toko-toko mesin jahit, di toko-toko alat konveksi ada. Nah, kalau di Bandung populernya yaitu dengan nama pisau lempar atau pisau banting ya. Itu sahabat bisa menanyakan berapa harganya, tergantung mereknya. Kalau yang second juga ada biasanya. Kalau yang second harganya lebih lebih murah ya. Untuk saat ini, nah nggak tahu tahun-tahun ke depan, itu yang baru itu sekitar 2,5 jutaan ya. Kalau yang second 1,5 juta, atau merek yang lain yang lebih bagus mungkin bisa lebih dari 2,5. Yang 2,5 juta juga udah cukup lah, udah standar saya kira. Nah, ini cara menggunakannya, fungsinya. Nah, harapannya dengan menggunakan pisau ini, teman-teman yang produksinya banyak bisa lebih cepat, bisa lebih hemat, kemudian juga output dari tim pemotong kita itu akan lebih cepat. Coba dibayangkan kalau kita harus menyusun sampai 50 lapis. Nah, kalau pakai gunting itu kan bisa 25 menit lebih ya mungkin yang memotongnya aja itu. Tapi kalau pakai ini lebih lebih cepat, lebih hemat. Jadi tingkat produktivitas kita juga bisa lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan, menambah juga pengetahuan terhadap kita, berarti ternyata ada gunting atau pemotong kain yang lebih praktis, lebih cepat untuk pengerjaannya, dan hasilnya lebih lebih bagus seperti itu. Itu sahabat semuanya, jika sahabat-sahabat ingin berkomunikasi atau ngobrol tentang konveksi, silahkan
chat saja, kemudian juga kita juga mengadakan semacam pelatihan ataupun mentoring untuk konveksi-konveksi pemula yang sama-sama ingin belajar dan ingin lebih baik lagi. Bisa tulis komen, kemudian nanti kita komunikasi selanjutnya. Itu saja sahabat semuanya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak kebermanfaatan bagi sesama. Terima kasih. Saya Deden Tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.